Wal khamisu, dan adapun yang kelima. Yang kelima bagaimana? Begini, syarat membaca surah Fatihah ketika sholat. Alla yaskuta, tidak berdiam, tidak diam. Orang yang sholat itu tidak diam, saktatan tawilatan, dengan diam yang panjang. Ai mutlakon, yaitu tawilatan ai mutlakon, dengan mutlak. Artinya dengan mutlak, dengan tanpa ada apapun, dan juga bukan kebiasaan ataupun juga bukan aturan. Didiam dengan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diam panjang. Berhenti situ. Ar-Rahmannya kapan dibaca? Tadi diam dulu, banyak diam. Mikirin apaan sih? Nggak tahu dah ya. Diamnya di situ bila uzrin, tidak ada uzur, tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan yang dibenarkan. Ya, diam aja udah. Lama. Nah, kalau begitu ya berarti batal Fatihahnya. Batal sholatnya, ya kalau disengaja sholatnya batal. Kalau nggak disengaja ya enggak. Fa'in wujida uzrun, apabila ditemukan suatu uzur, alasan. Seperti apa? Kajahlin, seperti bodoh. Dia gak ngerti cara baca. Dia berhenti aja lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Diam aja lama gitu. Baru dah. Maliki yaumiddin. Nah, itu lama berhenti kok situ. Dia nggak tahu tuh. Iya, dia nggak tahu nih. Dia nggak tahu kalau ternyata saktah berhenti yang lama itu adalah suatu cacat di dalam membaca Fatihah. Au sahwin, atau dia lupa. Diam lama, au nisyan, atau dia ya lupa juga, lalai. Terlupakan. Au sahwin kan artinya lupa dari dirinya sendiri. Kalau nisyan itu lupa karena ada sesuatu yang membuat dia lupa. Begitu ya. Ya, jadi sesuatu ada, karena dia lagi mikir apaan tahu gitu mamanya. Dia nggak fokus nih. Lalu dia lupa. Nisyan namanya. Kalau sahwin, emang dirinya lupa. Bukan karena apa-apa. Bukan karena dia mikirin apa-apaan. Atau ada sesuatu yang menimpa pada dirinya. Bukan. Emang dirinya lupa. Kalau nisyan, kebanyakan itu adalah terlupakan oleh sesuatu. Ada banyaknya pikiran, banyaknya persoalan. Maka dia nisyan, lupa. Makanya, innal insan makhluk khoto'i wa nisyan. Manusia itu sukanya lupa. Kenapa? Ya karena banyak acara, banyak kegiatan, banyak macam-macam sehingga terlupakan. Ya saya lupa karena banyak banget acara. Itu biasa itu. Itu apa namanya? Itu memang sifat dasar manusia begitu. Kita kan sering begitu, kadang lupa ya. Saya aja kadang begitu, diundang padahal enggak ada surat undangannya, dibicara, ngomongin. Saat besok malam tanggal sekian kita 3 hariin. Insyaallah gitu. Entar pulang ngaji ya, ya. Nah, begitu pulang ngaji saya lupa. Saya enggak datang, saya diam aja udah. Pernah juga kalau saking sibuknya malam Rebo ada pengajian di masjid. Ya nyantai aja karena saking banyaknya urusan. Setelah itu saya pulang. Setelah pulang mengaji langsung di Al-Barkah. Dari Al-Barkah pulang lagi ke rumah. Dari rumah ini masih ada aja urusan yang perlu saya selesaikan. Tiba-tiba ada yang nelpon dari Masjidil Hidayah. Ustaz ngaji nggak Ustaz? Astagfirullahaladzim. Malah Prabu dia. Itu namanya nisyan. Terlupakan akibat sesuatu yang dari luar. Itu biasa. Lain ya antara lahun, itu lahun itu. dengan nisyan. Kalau lahun itu ya dirinya yang lupa ya kan. Bukan karena disibukkan, nggak ada apa-apa, dia lupa. Lalai gitu ya. Dirinya lalai gitu. Oh ya ini istilahnya gagap gitu. Gagap. Orang gagap. Nah, itu lam yadurra, maka tidak membatalkan Fatihahnya. Lam yadurra tidak bahaya. Tidak membatalkan Fatihah. Jadi itu alasan kenapa dia berhenti terlalu lama gitu kan. Satu, dia bodoh, nggak ngerti hukum-hukum yang terdapat dalam Fatihah ketika membaca. Kedua, dia lupa. Dia lupa habis ayat ini bacanya apa ya? Dia lupa, dia diam berhenti lama banget. Atau nisyan atau terlupakan ya.
Ya itu gagap gitu. Yang model-model begini nih istilahnya lam yadurra itu buat dirinya. Kalau dia jadi imam ya nggak boleh. Mau jadi imam nih nggak boleh, dia nggak sah dia jadi imam. Kenapa? Ya karena jahlun. Kenapa? Karena sering sahun, nggak hafal. Au nisyan karena sering terlupakan, terlalu banyak urusan. Atau iya orang gagap jadi imam, berantakan. Takbirnya juga lama banget. Dia gagap ya, nggak bisa tuh. Nah, artinya sah di sini di dalam baca Fatihah terkhusus buat dirinya saja, bukan buat menjadi imam. Katanya orang gagap, orang ini orang lupa, orang sahun ya sering lupa, orang-orang bodoh itu Fatihahnya sah. Berarti dia sah juga untuk jadi imam, bukan begitu. Jadi imam tidak sah bila untuk dirinya sendiri menjadi sah, lam yadurra, tidak apa-apa gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat menjadi makmum dan imam. Belum sampai ini. Wasadisu dan syarat yang keenam, an la yaskuta. Hendaklah seorang yang sholat itu tidak diam. Saktatan kosirotan dengan diam yang sebentar, dengan diam yang pendek. Tapi diam yang pendek itu ada punya tujuan. Yaksiduwiha. Bermaksud oleh ia dengan diam yang pendek itu aibil kosiroti, dengan berhenti yang pendek itu berniat punya tujuan qad al kiroati untuk memutus bacaan. Yang tadi yang berhenti panjang dia cuman karena bodoh, karena lupa ataupun dilupakan ataupun gagap. Nah, itu lam yadurra, tidak apa-apa. Nah, ini satu kasus lagi yaitu dia berhenti membaca surah Fatihah, berhenti nih. Berhentinya panjang, oh enggak, pendek, sebentar. Tapi dia bermaksud dengan berhenti sebentar itu maksudnya adalah memutus bacaan Fatihah. Nah, itu nggak boleh gitu ya, nggak bisa karena punya niat, punya maksud untuk memutus. Begitu. Nah, bi khilafi ma law qasada qad al qiraati walam yaskut fala tabtulu qiraatuhu. Bihilafi ma berbeda dengan suatu peristiwa ataupun kasus ataupun perbuatan. Lau kosoda apabila jikalau kosoda dia bermaksud kot al kiroati memutus bacaan Fatihah. Tapi ya walam yaskut dan dia tidak diam. Fala tabtulu kiroatuhu maka tidak batal bacaannya. Contohnya siratal ladzina. Nah, siratal ladzin. Begitu. Aku berhenti di situ. Dia mutus di situ, tapi dia nggak diam, dia langsung balik lagi mengambil balik ke belakang. Itu nggak apa-apa, contohnya seperti itu. Yang dimaksud dengan apabila dia bermaksud memutus surat Fatihah, tapi dia tidak diam. Artinya tidak diam, dia langsung membalikkan ayat itu ke belakang. Karena mungkin kehabisan nafas. Nah, jelas ya? Gitu ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak batal. Nah, jadi begitu dia bermaksud menghentikan, dia bermaksud berhenti, tapi tapi dia diam dalam waktu yang mutlak, ya. Nah, dalam waktu yang lama ataupun yang pendek dia diam situ. Maka berarti dia memutus Fatihah tuh. Nah kalau begitu ya batolat qiraatuhu, batal bacaannya. Begitu tuh ya. Jadi istilahnya kalau kita baca Fatihah hati-hati, banyak syarat-syarat karena baca Fatihah itu bagian daripada rukun sholat gitu kan. Bukan sunnah dia, malah rukun. Wa faraqo zalika, dan adapun perbedaan itu apa? Itu memutus qasodaqat al-qiraah, bermaksud memutus Fatihah. Niyata qad is-sholati, perbedaannya dengan memutus niat memutus sholat, memutus niat memutus sholat. Nah itu perbedaannya begini. Jadi kita niat memutus sholat, niat ya, sholli farallah, dengan niat
eee, niat, memutus Fatihah itu perbedaannya begini, bi anna niyata bahwasanya gambarannya nih, niat itu adalah ruknun sebagai rukun fiha di dalam sholat. Jadi niat sholat itu adalah bagian daripada rukun. Tajibu yang wajib idamatuha ditetapkan gitu, dilanggengkan, ditetapkan oleh niat itu hukman sebagai satu ketetapan, sebagai satu hukum. Begitu ya. Nah, jadi istilahnya kalau kita niat sholat itu, yang kita niat sebagai rukun itu ya nggak boleh kita memutus gitu kan. Ketika sholat. Kalau kita niat mutusin sholat, tidak pasti. Kita niat putusin sholat, tidak pasti kita batal karena udah punya niat keluar dari sholat ya, memutus sholat. Nah, kenapa tuh? Karena yang namanya niat sholat ya, tidak memutus itu namanya niat dalam sholat itu adalah itu wajib melanggengkan, menetapkan mulai dari takbiratul ihram sampai dia salam. Nggak boleh kita memutus sejenak. Nggak boleh ya kalau sholat, sedia sholat. Niat saya ingin keluar dari sholat ini. Kecuali dia salam, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu dia udah niat keluar dari sholat. Berarti memutus rangkaian sholat. Mulai dari takbiratul ihram yang dibarengi dengan niat. Sampai dia salam. Nah kapan mutusnya tuh? Mutusnya ketika dia mengucapkan salam yang pertama. Nah ketika di sela-sela dia lagi sholat. Dari mulai takbiratul ihram takbiratul ihram dibarengi dengan niat, niat itu terus berlangsung idamatuha, wajib terus, langgeng terus tuh. Apa di situ dikatakan tajibu idamatuha, maka wajib melanggengkan niat itu sampai kapan? Sampai dia salam. Jadi tidak boleh ada jeda atau ada putus sejenak di tengah-tengah sholat, nggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena hukman menjadi ketetapan. Nah, dalam pelaksanaan rukun, niat melaksanakan sholat yang dibaca di awal takbiratul ihram tadi itu nggak boleh terputus, nggak boleh kita putuskan niat itu dalam pekerjaan dan pelaksanaan sholat, nggak boleh di tengah-tengah pelaksanaan sholat, kecuali ketika kita sudah salam yang pertama, begitu ya. Seperti itu. Kalau baca Fatihah, walaupun itu sebagai rukun, dari awal itu harus urut, harus mualah, ya. Harus tertib, harus mualah. Nah, ketika kita niat punya maksud memutus di tengah-tengah bacaan Fatihah, kita niat memutus. Nah, itu bukan berarti kita memutus sebagaimana kita memutus niat sholat di tengah-tengah pekerjaan sholat, bukan. Begitu. Makanya di situ tidak apa-apa. Asalkan dia memutus bacaan Fatihah itu tidak diam, artinya dia kembali ke belakang untuk mengulang, itu nggak apa-apa gitu ya. Bukan berarti dia memutuskan sebagaimana dia niat memutuskan sholat dalam pekerjaan, bukan. Ya. Nah jadi begitulah. Wala tumkinu al idamatul hukmiyah. Wala tumkinu maka tidak mungkin, tidak memungkinkan. Apa yang tidak memungkinkan? Al-idamatul hukmiyah, melanggengkan, menetapkan secara hukum. Ma'an niyatil qat'i, berbarengan bersamaan dengan niat memutus. Artinya, satu hukum yang menjadi ketetapan dalam sholat, di mana niat dan akhir sholat, niat yang pertama, kemudian dia tidak boleh ada kata-kata keluar dari sholat atau memutuskan sholat di tengah-tengah sholat, nggak mungkin itu dijadikan ketetapan, lalu ada semacam pemutusan sholat di tengah-tengah itu, tidak mungkin, nggak bisa begitu kan. Wa qiraatul fatihati. Nah sementara adapun yang namanya bacaan Fatihah di dalam sholat itu la taftakiru ila niyati khosoh, tidak membutuhkan. Baca Fatihah itu tidak membutuhkan kepada niat yang khusus. Nah kalau sholat butuh niat khusus. Dia sholat apa nih? Sholat zuhur ya mesti fardhu zuhri. Dia niat apa nih? Niat qobliyah zuhri ya pasti sunnatan qobliyah zuhri.
Kan begitu. Jadi ada khusus, niat khusus. Nah, kalau baca Fatihah itu tidak mempunyai niat khusus, ya, tidak mempunyai niat khusus gitu kan. Aku niat membaca Fatihah dari awal sampai akhir tidak terputus-putus, kan nggak begitu. Atau dia ketika baca Fatihah, dia niat di dalam hatinya nih, aku niat membaca Fatihah ini urut sampai akhir. Nah, enggak juga. Gitu ya. Kemudian pala tu'assiru maka tidak pengaruh, tidak bisa dijadikan pengaruh, tidak berpengaruh niatul qat'i, niat memutus bacaan Fatihah. Asalkan syaratnya tidak diam. Dia kembali lagi ke belakang untuk mengulang dan mengambil nafas.